27 tahun pencipta bioteknologi berbasis herbal yang diterapkan pada udang Faname mengklaim mampu menghemat biaya hingga 30% dalam budidaya pada tambak udang Faname yang bertempat di instalasi budidaya air payau Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Bagaimana tidak? Dengan menggunakan SOP yang diciptakannya, selain mampu menghemat biaya, juga mampu mempercepat masa panen hingga 1 bulan. Bahkan, dalam siklusnya pada kurun waktu 18 bulan terakhir, tambak tersebut telah mampu memanen udang Faname yang ke-7. Padahal biasanya jika menggunakan SOP standar, hanya mampu panen 3 kali dalam setahun. Sublandrio adalah pengelola instalasi air payau Prigi. Sebelumnya, ia merupakan orang lapangan dengan latar belakang sarjana perikanan dan telah menangani ikan air tawar selama 16 tahun di Mojokerto dan 7 tahun di Kepanjen. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dia sering mengadakan riset yang dilakukan secara pribadi. Riset tersebut tentang mencari komposisi bagaimana cara agar budidaya udang ini bisa lebih efisien, ekonomis, dan bagus. Terus terang orang lapangan, kami punya latar belakang memang sarjana perikanan, kemudian 16 tahun saya nangani ikan air tawar di Mojokerto, namanya MPIL Mojokerto, 7 tahun di Kepanjen nangani ikan air tawar, kemudian di dalam melaksanakan kegiatan itu kami sering mengadakan riset. Jadi riset ini saya lakukan secara pribadi, kami memang sering otak-atik ya, punya iseng bagaimana budidaya ikan dan udang ini bisa lebih efisien dan bagus. Nah, kami menemukan imajinasi saatnya sekarang sudah tidak menggunakan bahan kimia lagi, harus kembali ke alam. Jadi back to natural. Nah, akhirnya kami meramu ramuan-ramuan yang berbasis herbal. Jadi ada 30 macam herbal, itu kita fermentasi dengan sistem fermentasi ini adalah teknologi nano. Teknologi nano itu adalah pemecahan nutrisi tingkat 3. Jadi seperti contoh, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino dipecah menjadi senyawa asam amino. Dipecah lagi menjadi senyawa asam amino esensial. Nah, ternyata gabungan antara nutrisi, hormonal, mikroba, herbal yang kita fermentasi hampir 1 tahun, jadi minimal 9 bulan prosesnya. Nah, itu ternyata menciptakan suatu semacam suplemen nutrisi, probiotik, kemudian juga imunostimulan, jadi sistem kekebalan tubuh terjaga, yang akhirnya begitu dicampur aplikasi melalui media air dan pakan, itu ternyata mampu menciptakan sistem kekebalan tubuh di dalam udang, bukan karena tidak ada penyakit, tetapi udang tersebut kondisinya prima, sehingga udang tersebut adalah menjadi udang yang tahan penyakit. Termasuk lingkungannya sama. Lingkungan di sini tidak mengenal kimia, kita kembali ke alam, kita tumbuhkan pakan alami di dalam kolam itu, persiapan sebelum tebar dengan menggunakan bioteknologi berbasis herbal ini. Ternyata di dalam air itu muncul yang namanya vlog, kelekap, jasa training, biofilm. Biofilm itu adalah makanan utama bagi si baby udang atau benur udang, sehingga dalam waktu 17 hari udang tersebut tidak akan makan pelet, tetapi makan cukup dengan pakan alami yang kita ciptakan, sehingga media yang kita gunakan untuk budidaya udang ini adalah media yang sudah penuh dengan lumbung pakan. Jadi kesimpulannya udang tersebut dengan makan pakan alami akhirnya sehat, imunostimulannya terjaga sehingga udang tersebut tahan penyakit. Intinya seperti itu. Tidak hanya dari teknologi bioherbal tersebut, namun lingkungan juga berpengaruh. Misal seperti di lokasi tambak ini, lokasinya tidak terpengaruh kimia dan semuanya kembali ke alam. Bahkan dengan menggunakan bioteknologi berbasis herbal ini, ketika menebar pakan pada air, di dalam air tersebut akan muncul yang namanya vlog, elekat, jasa trenik, biofilm yang merupakan makanan utama bagi udang. Sehingga dalam waktu 17 hari, udang tersebut tidak makan pelet, namun cukup dengan pakan alami yang diciptakan. Dari semua itu, maka terciptalah media yang telah penuh dengan lumbung pakan. Sudah dipatenkan, jadi ini diproduksi oleh PT Nelindo Malang. Kemudian produk ini adalah sudah ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jadi ini memang betul-betul produk yang ramah lingkungan, bahkan bisa dikonsumsi manusia atau diminum pun tidak masalah. Sudah diproduksi secara besar. Jadi sudah diproduksi secara besar di PT Nelindo Malang sebagai investornya. Kebetulan formulator dan penciptanya saya sendiri, termasuk yang menciptakan SOP untuk budidaya udang ini termasuk saya sendiri, yang kita kembangkan di instalasi budidaya air payung perigi ini sebagai percontohan. Dan sampai hari ini ternyata seluruh tambak profesional sudah hadir ke tempat kami, tujuannya untuk mengadopsi sistem kami yang ada di sini. Jadi, konsepnya setiap lingkungan tidak sama, tapi kami sudah melakukan uji multi lokasi di berbagai daerah, baik Jawa maupun luar Jawa, bahkan daerah berlimpah sekalipun. Jadi intinya sistem ini ternyata aman untuk baik daerah limbah maupun daerah yang endemik penyakit, itu bisa kita netralisir. Dan kita anggap aja kalau nyawa tidak bisa menjamin 100% ya, tapi dalam kaitan ini sudah kita lakukan dimanapun, uji coba maupun secara uji multi lokasi, termasuk petambak yang mengadopsi SOP kita, 90% berhasil semua. Jadi ini merupakan produk yang sangat aman, bahkan bisa untuk ikan lainnya, hewan ternak, tanaman, bahkan jika dikonsumsi oleh manusia, dijamin aman karena semua menggunakan bahan herbal dan organik. Dengan menggunakan sistem ini, selain hasilnya lebih bagus, dari segi biaya memang sangat ekonomis dan memang sangat efisien. Karena ada penghematan yang sangat besar, sehingga otomatis akan menambah keuntungan atau profit.